Betul malah. Ini warna minat. Kok udah utuh itu nggak teh utuh, udah enggak? Bentuk TO. Waktu itu mungkin enggak, aku nggak bentuk TO, dia langsung utuh aja udah tes. Mana sih? Tapi emang lebih baik tidak try out sih. Ya, karena itu bikin kita bukan pesimis. Tapi kita malah pesimis. Dan Alia Karina. Asilis. Kamu mana? Spill mukanya dong. Nih Nggak muka. mau. Kita mau belajar biologi. Ayo udah. Ayo. Aduh, di grup mitra pelajar yang pembahasan UTBK Google Drive-nya. Tapi cari yang nanti cari ya. TO Sipak UI 2. Baik. Ini ada gambar DR. Dia bukan di R. Kayak Ya. Udah ketemu semua? belum. TO Sipak. Iya. Ada yang Daripada yang pertama. Iya, ini susah. Tadinya lebih dahulu. Nanti cuma aku ya lah, sebenarnya yang pertama. Tapi kurang bener gak? Hah? Kurang bener gak? Kurang bener gak? Enggak. Lu lagi nyari ini soalnya. Gimana? Udah semua? Kakak. Yang di rumah? Kalau Udah siap? Halaman 16. Bukan nomor 16. Kok sekarang Google Drive-nya ada iklannya deh? Kok nggak ada ya, Nan? Disuruh premium. Gambarnya apa sih, Kak? Gambarnya Ada karyotype-nya. Nomor 1. nomornya Hewan mamalia berikut ya. Boleh tuh. Udah bisa dimulai? Oke, nomor 16 ya. Ini semua kemarin pada ikut nggak? Hewannya ikut kan? Oh iya, kamu lagi utuh. Oke. Nomor 16, hewan mamalia berikut yang termasuk dalam kelompok Prototheria adalah Echidna. Ya, kenapa Echidna? Ikutnya apa? Kedinasan. Iya. Apa? Aku ya. Emang udah tes. Udah. Oh iya. Lu tahap mana? Sidang akhir. Sidang akhiran kelas modalnya. Oh Ini kan ya, kalau mamalia. Mamalia itu kan maksudnya kelas ya. Kelas mamalia. Terus kalau di mamalia ada sub kelasnya. Kelasnya ada juga, yaitu Prototheria. Prototheria artinya mamalia bertelur. Contohnya platypus dan kalau planaria itu kamu ya Kak? Echidna itu Kayak cacing. Bukannya kayak landak. yang kayak landak kayak gitu, berduri kan? Berduri. Landak itu Siapa? Kemarin siapa? Kucingnya bilangnya berduri. Ada orang juga mirip landak, emang dia jarum-jarum gitu. Kalau orang, gue kira lo tahu kelas yang kedua. Kelas yang kedua yaitu metatheria. Apa itu metatheria? Mamalia berkaki. Mamalia Berkantung. ya kantung. Contohnya tadi Ini ya si ubur yang lancar. Kakak lah ya Ini yang banyak itu ya. Itu dimakan video kan di kanan. terus yang ketiga Glena. Eutheria dan Eutheria berarti mamalia
juga ini kelelawar ya, termasuk paus juga, tikus, dan lain-lain. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gitu, berarti kita ingat sekelas dari mamalia itu ada tiga, mamalia, endokarya, dan eukarya. Bertelur, berkantung, dan berkelas. Allah, saya nggak boleh beryakin. Gue ada dua kok, satu. Usah mikir dah nih, ya, nomor satu. Nanti ada berapa kali kan anda? Ya, alhamdulillah saya. Lanjut, kok panas ya? Panas nggak sih? Juga panas. Enggak, lumayan. Gimana sih? Cuma nggak dingin aja. Ya. Nomor 17, pernyataan yang benar tentang jaringan meristem. Apa jawabannya? Ya, kenapa Benar, alhamdulillah ngasal loh padahal. Gimana ada ribet nih? Kira lu sifat biologi. Jaringan meristem. Orang jadi kalau Ini jaringan yang ada apa yang terus berkembang. Iya. Meristem apa? Terus berkembang. Iya, meristem. Kalau pakai parenting enggak kan ya? Enggak. Jaringan. Yang aku ingat soalnya meristem tuh pokoknya jaringan bersifat embryonal gitu dong. Jaringan. Kok jadi parenting? Ya. Jaringan meristem. Artinya jaringan muda yang sel penyusunnya aktif Nah, kalau jenis-jenisnya, jenis dari jaringan meristem itu kita bisa bedakan menurut yang pertama, menurut letaknya. Kalau menurut letaknya ada jaringan meristem. Meristem apa? Apikal. Ya, meristem apikal. Di mana dia adanya Akar. di ujung akar dan di ujung Batang. Ujung akar dan batang. Fungsinya buat Pertumbuhan ke atas. ya pertemuan Panjang. panjang. Ya. Terus ada meristem Lateral. ya lateral. Lateral adanya di mana? Batang. Ya di batang. Di kambiumnya. Fungsinya buat Tebalan batang. ya untuk pelebaran atau memperbesar diameter. Terus satu lagi ada lagi. Kamu itu bikin tahu itu. Apa? Interkalar. Ya, interkalar. Interkalar dia terdapatnya di mana? Lupa. Di antara dua nodus. Nah, kalau yang meristem apikal itu terdapatnya di tumbuhan monokotil dan Dikotil. Dua-duanya ada ya kalau apikal. Kalau lateral adanya di Dikotil lagi. doang. Kalau interkalar adanya di Nodus ya, nodus. nodus atau apa? Ruas. Oh, berarti ini dong. Adanya di Monokotil dong. ya monokotil. Jadi Mas- ini mas- dikotil monokotil, ini dikotil, ini monokotil. Nggak bersayang. Coba Ya udah. eksperimen. Jadi udah menurut letaknya ya. Ada lagi yang menurut asalnya. Menurut asal berarti ada yang meristem primer, dan meristem. Aku buat itu. Membelah ya ini, membelah dan meristem sekunder. Ya ini kayaknya udah hafal lah. Primer itu untuk pertumbuhan memanjang, sekunder itu untuk pertumbuhan yang lebar. Jadi kalau lihat di apa namanya di soalnya, yang A ya
kalian yang A memiliki sifat totipotensi yang rendah. Nah, totipotensi itu apa? Yang kemampuan buat Ini berbuah ya? Apa sih? Totipotensi itu menghasilkan individu. Apa sih? Ya, menghasilkan individu baru. Itu kemampuan sel untuk menghasilkan individu baru. Individu baru yang utuh. Nah, kalau dari stem tadi kan kita lihat dia merupakan jaringan yang aktif membelah. Terus dia itu juga bersifat embrional dan belum berdiferensiasi. Jadi harusnya kemampuan totipotensinya itu rendah atau tinggi? Tinggi ya, karena dia ini aktif membelah. Jadi dia kalau aktif melakukan pembelahan dia bisa membentuk nih individu baru yang tuh. Kemudian yang B, pembium vaskuler merupakan peristem primer. Harusnya dia peristem sekunder. Terus yang C, semua tumbuhan memiliki peristem sekunder. Ya. Tadi monokotil nggak punya kan? Iya. Terus peristem apikal berfungsi menambah diameter. Kan itu fungsinya sih. Ya. Fungsi lateral. Ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa kan kemarin ini? Enggak. Nomor 3. Kok nomor 3? Dulu pakai nomor ini aja ya. Oh, nomor asli. Iya, takutnya nanti ada yang bingung nomornya. Nomor berapa malah? 16, 17. 18. Tapi ini enggak pernah. Takutnya nanti kalau di-upload di YouTube nanti pada enggak ingat. Nah itu 16 ya, 18. Oke, nomor 18. Persamaan transkripsi gen yang terjadi pada sel prokariot dan eukariot. Jawabannya yang yang C. Anda. Wah, gue pokoknya harus ini jawabannya. Oh, anjingnya KJ-nya kan. Bukan di sini juga ada. Enggak, oh. Persamaan transkripsi prokariot dan eukariot. Kalau perbedaannya apa sih antara prokariot sama eukariot? Membran inti ya, ciri khasnya. Kalau di prokariot dia kan nggak punya membran inti, jadi si DNA itu langsung di transkripsi dan di transkripsi dan translasi terjadi di waktu yang sama. Asalkan nanti transkripsi udah hasilnya langsung bisa dilanjutkan translasi. Kemudian kalau yang eukariot kan berarti dia harus melakukan transkripsi di mana transkripsinya eukariot? Sitoplasma. Di nukleus. Ya, di nukleus. Nanti kalau sudah terbentuk RNA, baru nanti keluar ke sitoplasma, baru nanti dilakukan translasi. Hasil translasi apa? Hasil dari translasi asam amino atau nah, kalau kita lihat di opsinya yang A terjadi di nukleus. Kalau di nukleus berarti prokariot. Eukariot. Terus kalau yang B melibatkan enzim DNA polimerase.
Benar nggak? Harusnya apa? Ya, RNA polimerase. Itu nama gambarnya gimana ya? Terus apa dia? Kenapa? Itu ini prokariot. Prokariot. Ini DNA-nya. Oh, Khususnya dia dua-duanya nanti semua prosesnya nggak keluar ya, memang dia nggak punya. Ini gambar kayak X gitu ya? Ini prokariot. iya yang tahu nggak sih? Kayak gambar X gitu. DNA. Ya. Ya. Oh. Transkripsi tadi bikin apa berarti? Bikin RNA dari DNA. Jadi misalkan ini adalah untai DNA. Ini 3 aksen, 5 aksen. Ini kebalikannya. Nah, terus kalau di transkripsi kita butuh yang namanya promoter. Misalkan ini situs promoter. Promoter itu sequence DNA tempat menempelnya si RNA polimerase. Jadi ini masih DNA ya, masih DNA. Yang ini berarti RNA polimerase. Dan ini yang diarsir sekarang ini adalah promoter. Itu. Jadi nanti si RNA polimerase dia membuka si rantai ganda ini jadi tunggal. Itu transkripsi siapa kok prokariot? Enggak, ini transkripsi semuanya prosesnya. Yang jadi cetakan biasanya untai mana? Bawah ya, 3 aksen ke 5 aksen. Karena proses penanjakan RNA itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Ini misalnya adalah untai RNA yang baru terbentuk. Ini langsung dibuka sama si siapa? Dan RNA polimerase. Ini RNA yang terbentuk. Jadi nanti lama-lamaan jadi panjang ya. Kayak panjang itu. Ini berarti 5 aksen ke 3 aksen. Nah, di sini ada kata-kata masih. Jadi gimana garisnya itu? Ini si RNA-nya, hasil RNA. Ini kan cetakan nih. Nah, bawahnya cetakan. Nah, berarti dia menciptakan sintesis nukleotida baru berupa RNA. Jadi ini nanti hasil apa ya? Pasangan dari yang si DNA ini, DNA tempatnya membentuk RNA tadi. Gimana? Jadi ini kan tadi DNA nih, DNA terus dibuka sama RNA polimerase. Jadi kayak gini kan, ada atas sama bawah, ini udah terpisah nih. Nah, terus kita mau buat RNA baru, untai RNA baru dari template si DNA yang ini. Berarti kita bikin pasangannya ini kan kayak ada C, G, C, A, G itu kan. Nah, jadi berarti pasangannya itu yang basa nitrogennya RNA. Jadi yang ini berarti jadi urasil kan. Nah, nanti dia akan menghasilkan untai RNA. Jadi nanti kan ada ujung yang di sini biasanya apa?
inisiasi, terus terminasi. Jadi kayak permulaan dan akhir. Terus sampai hasilnya, kalau udah sampai di sinyal akhir, si RNA polimerase ini akan lepas. Kalau lepas nanti terbentuk lagi. Dan ini dari 5 aksen ke 3 aksen dan jadi gitu. Nah terus jadi tadi pakai RNA polimerase kan. Terus kalau yang D menghasilkan mRNA yang mengandung intron dan ekson. Ini gimana? Benar nggak? Yang kalau di eukariot itu biasanya ada intron dan ekson. Dan ekson. Terus nanti si intron ini yang dibuang, sisa eksonnya yang disambungkan. Tapi kalau di prokariot dia tidak punya intron. Tidak ada intron. Nggak punya intron, jadi cuma ekson doang. Kalau di eukariot ada dua-duanya, intron dan ekson. Tapi intronnya nanti akan dibuang, sisa eksonnya doang. Kalau intron itu kan dia tidak menyandi kan, dia nggak ada artinya gitu, makanya nanti dibuang. Nah kalau yang D menghasilkan mRNA yang mengandung intron dan ekson itu berarti si eukariotik. Nah kalau yang E mRNA hasil transkripsi hanya mengandung ekson saja, itu berarti si prokariot gitu. Jadi nggak sama kan, namanya yang D sama E bukan jawabannya. Gitu. Gimana? Bingung? Yang bingung. Bingungnya di mana? Yang bingung ya. Emang bingung. Oke, ini proses transkripsinya doang sih. Jawab? Udah lagi. Oke, lanjut aja. Kalau mau butuh penjelasan lagi? Hah? Lanjut. Sama penjelasan. Terus 19, aduh ini hafalannya nomor 19. Lapisan endotел pembuluh darah itu tersusun oleh epitel apa? Pipis lapis. Ini hafalan ya, kalian harus menghafal berarti. Iya kok ituin kok itunya kalau kubus berlapis apa? Kan dari 6 itu kelas 11 ya? Iya kelas 11. Kan gambar ya. Yang suruh buat rangkuman ya? Yang rangkuman nggak dilihat itu kan? Masalahnya mau ke sana rangkumannya. Oh karena senang banget. Iya. Jadi anak kita itu ada berapa macam? 2. Epitel silindris. 3. Kubus. Terus pipi, terus berlapis. Ada lagi transisi. Aduh, pipi dulu ya. Ini yang pipi atau apa bahasa lainnya? Squamosa. Nah itu pipi ada 2 macam, ada selapis dan berlapis. Yang selapis dulu, selapis itu fungsinya buat apa? Ya disingkat aja ya. Fungsi. Fungsinya buat ya guys ya. Fungsi dan fungsi Kak. Ya fungsi disingkat, harus tulis fungsinya. Tapi ketiga ya, fungsi dan tentang di matematika sih. Nah, dia terdapat pada Absorpsi pakai B apa itu beda? pakai B sama Pakai juga ya. Kita juga nanda absorpsi sama absorpsi ada yang B sampai itu beda kan? sama aja. Namanya apa? Ini contohnya ada di progres darah, terus ada di pleura sama di
Lagi. Satu lagi ya? Nggak, lupa. Iya, fungsi. Alveolus. Gitu. Terus kalau yang berlapis, yang satu. Ya. Kalau yang berlapis, fungsinya apa kalau berlapis? Ini kan selapis doang ya. Selapis berarti tipis kan? Biasanya terdapat di lapisan saluran gitu ya, yang bagian dalam bukan yang bagian luar. Oke. Nah kalau berlapis berarti tebal kan. Nah salah satu fungsinya adalah untuk proteksi. Contohnya kulit, fungsi terus apa namanya? Esophagus. Mulut. Nah, yang mulut juga. Ada caranya. Lo pikirnya apa? Enggak lo. Itu kan masih yang titik. Nah, sekarang yang kubus. Kak, pleura itu adanya yang di pernapasan ya? Pleura, dia lapisan pembungkus paru-paru. Kubus atau kuboid. Ini juga ada dua, ada selapis dan berlapis. Selapis fungsinya buat Sekresi, absorpsi. sekresi dan absorpsi. Contohnya Bulus ginjal, tiroid dan somata. bulus, ginjal, tiroid, dan lensa. Terus kalau yang berlapis, Sekresi, proteksi. kalau berlapis tadi tebal ya, kebanyakan kalau tebal berarti untuk proteksi. Apa contohnya? Testis, kelenjar keringat, ovarium, kelenjar minyak. Oke coba ini tetap yang kelas 11. Terus kelenjar minyak. Oke, cukup. Di foto dulu, kalau yang mau foto. Yang online silakan di screenshot. Iya, nggak sedih. Nggak usah sedih cowok. Nanti kita yang mau soal kenapa sih? Iya, kita nggak boleh sedih guys. Kita juga bertemu dengan bahasan. Kita bisa pakai juga. Yang di rumah udah ya. Belum kamu habis, sabar. Kalau dari sekarang 3 minggu. Udah kayak pengumuman apa itu? ngapain? Simak 14. Simak kameranya di belakang dari depan. Depan anjir. Udah dari belakang. Allah, aku bingung nih mas ini. Dari belakang tuh Kalau dari depan tuh berarti gini kan? Ini laptop sini kan kamera laptop. Wah, kita orang tua. Oh iya, iya. Kamera laptop. Ya elah. Gua kira ada 2 device. Gua mikirkan caranya untuk melipat kabel. Oke, selapis, fungsinya Selapis, sekresi, absorpsi, proteksi. Oke, ada tiga ya. Kalau yang ini sekresi, absorpsi, dan proteksi. Karena dia kalau sipris itu kan sel
Kalau yang bentuknya panjang-panjang kan, tebel berarti namanya. Fungsinya adalah proteksi. Contohnya di Lambung, ovidu, usus, uterus. lambung, ovidu, usus dan uterus. Terus yang berlapis. Berlapis fungsinya untuk tebel banget. Fungsinya untuk sekresi dan proteksi. Sekresi dan proteksi. Oke. Terus ada di mana dia? Di lendir susu, trakea, lendir ludah, laring-paring. Trakea, lendir ludah, laring dan paring. Oke. Terus satu lagi itu berarti Transisional. transisional. Kalau transisional ini dia bisa berubah bentuk. Dapat berubah bentuk. Jadi kubus menjadi silindris atau sebaliknya. Sehingga dapat meregang. Apa sih kubus? Jadi silindris ataupun sebaliknya. Sehingga dapat meregang. Udah apa yang keterima kalian dua nggak usah daftar Apa? SBM pada daftar. Contohnya di kandung ini. Itu sakit hati. dia emang Itu empat jaringan kalau ada pipi, kubus, dan silindris sama transisional. Ini lebih ke apa namanya hafalan banget ya kalau ini. Fungsinya lanjut ke nomor 20. terus tapi STI-nya banyak UI dan sampai 20 juta. Nomor 20, produktivitas primer bersih tumbuhan dapat dilihat dari produktivitas primer itu apa? Itu DO bukan sih kak? Apa DO? Bukan ya? DO bukan ya? Bukan yang sama oksigen di air. Oh, DOD gitu. Iya, bukan. Beda. Itu materi apa kak? Itu ekologi di kelas 10 semester 2. Ini yang ini produktivitas benar. Iya, ekologi. Oh, Ekosistem atau ekologi gitu. Produktivitas primer. Kayak dulu. Jadi produktivitas primer itu merupakan perubahannya dia kayak perubahan energi gitu. Nah dia ada dua macam, ada bersih, ada kotor dan bersih. Oh ini ada dua sebenarnya, produktivitas primer sama nanti sekunder ada lagi. Nah kalau produktivitas primer ada dua macam, ada yang bersih, bersih masih aja, kotor dulu, kotor itu keseluruhan, kotor atau ini ya. Nah ini berarti kecepatan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia atau bahan organik oleh autotrof. Jadi kalau yang bersih itu biasanya dilakukan sama si produsen, si autotrof. Yang bersihnya kotor, ya. Nah ini biasanya berupa hasil fotosintesis. Jadi keseluruhan energi, keseluruhan energi keseluruhan apa namanya
hasil dari fotosintesis dan yang dimiliki sama si tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua itu ada produktivitas primer bersih. Nah, ini kalau bersih berarti mengubah energi kimia menjadi simpanan energi baru oleh generator. Nah, kalau yang ini berarti hasil fotosintesis dikurangi sama energi yang dipakai untuk metabolismenya dia sendiri gitu. Jadi tadi kan hasil fotosintesis misalnya 100 kcal nih misalnya. Nah, terus si tumbuhan tersebut melakukan respirasi, metabolisme, dia menghabiskan kira-kira 50 kcal. Nah, berarti yang bersihnya, sisanya yang disimpan itu cuma 50 kcal tadi 100 dikurang 50 kayak gitu. Nah, ini produktivitas primer ini bisa dilihat dari biomasa. Proses perubahannya dapat dilihat dari biomasa. Ada yang tahu biomasa itu apa? Berat kering ya, lebih tepatnya dia adalah berat kering. Jadi kalau kita mau mengukur biasanya di suatu area nih, ditentuin dulu areanya berapa kali berapa meter misalnya. Nah, terus tumbuhan hewan yang ada di situ kita ambil, kalau tumbuhannya itu biasanya dipotong ya, terus habis itu dikeringkan sampai beratnya itu konstan, nggak berubah lagi. Nah, kalau udah nggak berubah baru nanti diukur, beratnya sekian, berarti produktivitasnya itu berarti yang bersih, produktivitas bersihnya itu sekian gitu. Terus nanti dibandingin, misalnya tadi itu pada periode sebulan misalnya, terus 2 bulan berikutnya kita hitung lagi, ternyata ada lebih berat gitu. Nanti jadi ketahuan per periode waktu itu, ketahuan dia jadi bertambah atau berkurang produktivitas primernya kayak gitu. Jadi intinya produktivitas primer itu bisa dilihat dari biomasanya atau beratnya, berat keringnya. Nah, kalau yang D, hasil fotosintesis itu berarti masuknya di produktivitas primer kotor. Terus kalau yang hasil respirasi sel itu berarti kan energi yang dipakai untuk melakukan metabolisme. Nah, kalau yang D, senyawa metabolit primer. Ini pernah dengar nggak? Senyawa metabolit primer? Enggak. Senyawa metabolit primer itu senyawa yang dihasilkan dari metabolisme selama pertumbuhan. Contoh senyawanya ya, ada karbohidrat. Metabolit primer. Enggak tuh. Itu sebenarnya ada orang bukannya. Ternyata aja mampu terakhir itu ya sekarang aku udah mampu. Ada. Itu kalau yang primer ya, jadi selama tumbuhan itu dia selama hidupnya dia melakukan metabolisme menghasilkan ini. Jadi kan kayak ada cadangan makanan tuh, ada karbohidrat,
ada lemaknya, lemak nabati. Nah, itu masuknya metabolit primer. Kalau yang metabolit sekunder itu dia serang langsung, enggak secara langsung. Dia langsung. Ketahuan dong kalau dia sama om. Friend. Gue malu friends enggak? Konsultan nggak? Sama. Dari ngobrol dulu. Malu. Oh. Harus udah tahu. Tapi ini nggak ada kaitannya sih. Metabolit primer dan sekunder nggak ada kaitannya sama yang ini ya. Dia cuman dia memegang selain Itu terkait terkait. Ayo, tapi kan spesies. Terus juga kan karena nah, itu harus bedain juga. Nomor 21, perhatikan gambar karyotit di bawah ini. Nah, ada yang tahu itu berarti sindrom apa? ini yang dialami perempuan dong, bukan sih itu? Iya. Yang perempuan. Ini Iya, itu dia. Iya. Karyotitnya berarti 22 AA plus X0. Berarti sindrom sindrom ini kan X0 kan, bukan XX atau XY. Berarti dia malah kekurangan kromosom. Berarti namanya monosomi. Terus cirinya nih, ciri sindrom Turner. Alex benar. Dia tuh Cirinya dia jenis kelaminnya wanita. Berarti cirinya steril. Terus ada lagi Yang akhirnya masih imun yang mana? Itu steril itu. Dia tuh yang ini nggak sih kak? Yang bukan kayak oh iya benar yang ini kak. apa? Iya, jadi iya kan, Ipan. Apalagi apa kakak harusnya tuh ada gini apa dia Ada kayak banget. Duh, saya. Enggak kak. Terus yang kalau yang E, poin E itu dikarenakan gagal berpisah saat meiosis, benar nggak? Ya. Benar. Terjadi karena proses non-dis Senjata cepet banget kawan ujian tulis bisa gue pengen dengar lagi. Di rumah bapak di Bandung, di rumah tuh gue nggak ada orang. Online. Apa sih? Lagi tugas di Bandung. Tanggal berapa sih? Unpad tanggal 7. Dago ya dago. Enggak, dekat beragak. Ntar ngobrolnya lagi ya. Iya. Batu. Ayo, ini nomor 22. Iya. Teori evolusi Darwin. Apa? Teori evolusi Darwin dipengaruhi oleh beberapa gagasan. Oh, Darwin. Teorinya apa? Kalau Darwin itu kan evolusi terjadi karena Salah. Berarti yang Selamat berarti A. Teori
Darwin dipengaruhi oleh beberapa bahasan. Coba kalau yang A. Banyak individu yang tingkat reproduksinya rendah mampu bertahan di lingkungan. Enggak ya, harusnya tingkat reproduksinya itu tinggi. Kalau yang mampu terseleksi berarti yang punya keunggulan, berarti reproduksinya harus tinggi, bukan rendah. Terus kalau yang B, makhluk hidup cenderung mengabaikan kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Oh iya. Enggak ya, mereka pasti kompetisi. Misalnya nih, kucing itu kan biasanya pada berantem memperebutkan betina, ini kayak gitu semua berkompetisi kan dalam perebutan makanan atau pasangan. Terus kalau yang C, organisme yang adaptif muncul karena sering menggunakan organ. Nah ini berarti masuknya ke kamar bukan si Darwin. Terus kalau yang D, perubahan fenotip akibat proses adaptasi akan diwariskan pada keturunan hingga sifat tersebut menjadi lestari. Itu berarti masuknya ke teori siapa? Yang B? Kamar. Ya. Nah, berarti yang E, terdapat individu dengan sifat yang kurang sesuai dengan lingkungan dibandingkan dengan individu lainnya. Jadi yang kayak contohnya si jerapah itu berarti kan ada, kalau menurut si Darwin ada yang leher pendek, ada yang leher panjang. Nah, yang leher pendek yang kurang sesuai dengan lingkungan dia akan mati, akan terseleksi. Nah, kemudian yang berhasil hidup, yang survive berarti si yang leher panjang. 2-3. Produksi hormon eritropoietin oleh ginjal akan meningkat saat tubuh dalam kondisi Eritropoietin itu kalau kekurangan darah merah bukan? Ya. Berarti kekurangan darah merah itu ya? Tipe apa? Hipoksia itu kekurangan oksigen dalam darah. Ya. Emang berhubungan dengan darah ini ya? Ya, nah fungsi darah merah itu apa? Mengikat oksigen. Ya, mengikat oksigen dan sebagainya. Hormon yang berfungsi mengatur produksi sel darah merah di tulang. Fungsi utamanya sel darah merah itu untuk mengangkut sel darah merah itu nama lainnya eritrosit. Eritrosit itu untuk namanya mengangkut oksigen dan CO2 paling banyak itu untuk yang oksigen. Oke, jadi hipoksia itu kekurangan oksigen. Misalnya kamu ke daerah dataran tinggi, berarti hipoksia kan, kekurangan oksigen. Karena dataran tinggi kan oksigennya rendah. Nah, nanti si eritropoietin ini akan tinggi kadarnya. Karena dia jadi memproduksi si sel darah merah. Kalau hiperoksia? Berarti kelebihan oksigen, ya. Minus oksigen. Maksudnya kelebihan itu gimana sih? Apa? Kelebihan apa? Kelebihan oksigen. Kebanyakan oksigen lebih dari kadar normal. Tapi biasanya nggak ada gejala sih. Yang paling ya pusing gitu doang. Tapi nggak berbahaya kalau yang kebanyakan. Kok bisa kelebihan ini? Oh, bisa. Berarti ada kayak kesalahan gitu ininya. Jadi produksi darah banyak. Produksi apa ya? Nggak tahu juga aku. Belum paham. Kak, kalau eritropoiesis itu yang memacu hormon poiesis. Hipertensi darah tinggi. Darah tinggi. Kalau hipoglikemia Kekurangan gula ya. Ya, berarti konsentrasi Gula darah tinggi, berat.
Oh, proses pembentukan eritrosit rendah. Kalau hiper berarti kebalikannya ya. Darah rendah sama koronel beda. Beda. Darah rendah itu berarti tekanan darahnya rendah. Kalau kurang darah berarti anemia darahnya sedikit. Kalau anemia itu kurang darah. Anemia kurang darah. Kurang keping darah. Kalau darah rendah tekanannya. Kalau darah rendah dia tekanannya. Kalau anemia kurang darah itu berarti cuma darah. Lanjut nomor 24. Aduh ini proses reproduksi jamur. Proses kariogami pada reproduksi seksual jamur Basidium mimota. Ini tahu kan proses reproduksi jamur biasanya ada tahapannya. Atau nggak yang aspal Basidium? Ya, ya. Ini yang ditanya yang Basidium. Kalau reproduksi seksual jamur itu kan berarti diawali dengan Hifa apa sama apa? Hifa bersekat. Ya kalau Basidium mimota itu cirinya dia merupakan hifa bersekat. Nah di sini ada hifa positif sama hifa negatif. Jadi bukan jantan dan betina sebutannya, tapi positif dan negatif. Buka asal Nah ini intinya berarti masing-masing ya, di positif, hifa negatif. Nah di situ nanti terjadi proses buka lain. Oh, lain tempat. Masa katanya kalau ini sama kan 5.000. 1 banding nanti dia akan mengalami proses yang namanya harus makin 9. plasmo. Tahun ini 45.000. Tahun lalu 159. Plasmogami. Tapi mulai apa itu plasmogami? Penyatuan plasma. Jadi ini kan nyatu nih, positif dan negatif jadi nyatu. Dinding selnya itu terlarut, jadi mereka bersatu tuh. Nah, bersatu tapi intinya masing-masing kan. Kalau dia bersatu, intinya jadi nyatu. Tapi jadi dalam satu sel terdapat 2 inti, ini hifa positif dan ini hifa negatif. Nah ini sebutannya di karyotik atau N+N gitu. Nah ini nama prosesnya plasmogami. Nah setelah terjadi proses plasmogami ini nanti dia akan berkembang sesuai hubungannya ya, biasanya nanti akan terbentuk tubuh buah. Basidium. Nah, ini juga masih N+N ya. Nah, di bagian sininya, bagian bawah tubuhnya itu terdapat insang atau lamelan. Nah, di dalam insang itu terbentuk kita apa? Oh, bisa basidia. Dibayari. Oh. Ini kalau kalian bisa lihat Google sendiri lah. Ini tuh kayak di dalam ini. Lah, lu boleh nama gue. Ini namanya basidia. Mandiri. Sumpah. N+N. Nah, nanti dia akan mengalami kariogami. Jadi menyatu. Kalau
kaliogami berarti penyatuan inti. Ini kan dua kan N plus N. Oh, nanti dia akan menyatu. Enggak. Cepat tuh. Sebenarnya dua. Berdua. Iya. Kalau saya berdua nanti akan sendiri. Kalau berdua kan menyatu. Dua. Iya, berdua. Kayak sama aja ya. Apa namanya? Biasa makan reguler dulu. Kaliogami itu penyatuan inti. Kalau bisa sendok terus, Penyatuan inti kalau plasmogami itu penyatuan plasma. kalau favoresis pemisahan. Plasmolisis beda lagi. Oh iya, pecah. Ya. Nah, ini jadinya satu kan, berarti ini diploid 2N kan N plus N terus dia nyatu jadinya 2N jadi diploid. Nah habis itu dia mengalami pembelahan secara meiosis. Nah kalau meiosis itu kan hasil anakannya berapa? Meiosis Satu 2. jadi Kalau meiosis di tengah. meiosis berarti satu sel jadi 4 Balik Kak. Kalau begini. itu tuh kita di Zoom atau gimana sih? Kalau yang ini dulu kakak-kakak tuh jadi kayak masuk ke Ini ya, jadi satu sel dari satu tadi mengalami meiosis jadi 4 iya. Oh, B, request itu 4 inti yang kalau kita dulu solid. Nah, nanti Bisa apa itu? kan tadi 2N. Ini kan satu inti tapi diploid kan 2N. Nah, dia mengalami pembelahan secara meiosis. Meiosis itu kan anakannya kan 2 ya, jadi haploid atau N. Nah, udah tadi kan begini, nanti dia kayak terbentuk bulatan-bulatan. Jadi satu inti itu masuk di satu bulatan. Jadi satu-satu. Gitu. Satu inti masuk di satu bulatan. Ya. Gimana? Satu inti. Satu inti ini kan tadi dia membelah nih jadi 4 kan. Iya. Nah, nanti terbentuk bulatan-bulatan ini namanya basidiospora. Oh, Spora. nanti keluar gitu. Iya. Itu harus sesuai 4 Kak, yang gelembung-gelembung itu basidiosporanya sesuai kayak inti dalamnya ada 4, berarti dia keluarnya nanti 4 gitu ya. Jadi nanti ini kan berarti udah bulatan-bulatan ini. Jadinya itu spora, basidiospora yang bubuk-bubuk itu di dalam si apa? Lamelanya si basidiokarpium. Nah, bubuk-bubuk itu nanti dia kalau kena air dan segala macam berarti akan tumbuh atau bergerminasi lagi jadi hifa. Ulang lagi. Iya. Itu kurikulum tadi. Oh, itu satu ya, Kak? Mana? Yang di kelas dan Ini basidiokat. Ini maksudnya jelasin yang di daerah sini. Ini kalau di Zoom ada struktur kayak gini. Oke. Jadi tadi kalau pertanyaannya kaliogami itu berarti jawabannya yang Oke, proses kaliogami pada reproduksi seksual jamur Basidium nicota akan terjadi apa? Kalau kaliogami tadi berarti terjadi peleburan inti, ya kan? Menghasilkan inti yang diploid. Jadi jawabannya yang D. Kalau yang A itu berarti tahap apa? Kalau yang A, peleburan protoplasma sehingga menghasilkan hifa berinti kariotik. Plasmogami. Ini ya, plasmogami. Kalau yang B itu salah ya, peleburan yang A itu. Terus kalau yang C peleburan inti sehingga menghasilkan inti di kariotik. Itu ada plasmogami. Kalau peleburan inti nggak ada di kariotik lagi. Terus kalau yang E pembelahan yang mereduksi jumlah kromosom enggak ya, itu sekali salah. Jadi itu siklus hidupnya si Basidiopora. Nanti kalau gambarnya kelas jelas kalian bisa cari sendiri di Google yang lebih cantik.
Oke, silakan kalau mau di foto dulu. Yang online silakan. Gambar dulu. Gambarnya ada aku. Yes ya. Ini buat sudah? Yang online sudah? Ada pertanyaan nggak? Yang online? Gina, Karim, Fabian. Mau nanya Kak, Terus ini Laura ya. kalau di kariotik itu N plus N kayak? Yang mana? Diam dulu, Nanda. Apa, Fabian? Kalau di kariotik itu N plus N Kak. Iya, benar. Di kariotik. Oke, benar. Udah ya, kalau aku sebelah sini. Sepi. Sangkut gitu ya. Sangkut. Sudah kayak Iya. Boleh gua. Lanjut ke nomor 25. 25 itu siklus lumut. Jawabannya apa kalau nomor 25? Kalau metagenesis lumut, ternyata kan ini anggapannya. Lumut itu diawali oleh apa? Spora. Spora itu haploid ya. Terus spora tumbuh menjadi Sporanggium. Enggak. Protogema kemudian menjadi tumbuhan lumut. Itu lumut muda. Nah itu dia semua masih haploid. Itu tumbuhan lumut dia akan menghasilkan gamet atau kelamin Anterogonium, Archegonium. Anterogonium dan Archegonium. Pegonium. Anterogonium menghasilkan Zigot. Sperma. Zigot. Ovum ini kalau sperma ketemu ovum Zigot. Zigot berkembang menjadi Sporongonium. Ini berarti 2N. Ini kan N ya sama-sama. N. Ini 2N. Nah sekarang dia akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah di sini tumbuhan lumut itu fasenya apa kalau tumbuhan lumut? Gametofi. Ya. Fase gametofi. Sedangkan sporogonium disebut fase Jadi kalau pernyataannya di sini tumbuhan lumut merupakan gametofit dewasa yang bersifat haploid. Tuh, sebabnya menghasilkan spora yang bersifat haploid melalui pembelahan mitosis. Tuh. Iya. Salah. Meiosis ya harusnya. Terus kalau gametofit itu bukan menghasilkan spora, tapi menghasilkannya gamet gitu. Jadi pernyataannya benar, alasannya salah. Berarti B. Ya, B. Benar salah bukan B, C. Sorry. Benar-benar berhubungan. Ya. Salah, bukan salah benar Kak. Ya itu salah benar tadi. Yang merah itu benar. Oh, merah itu benar. Ya. Oke, merah salah. Enggak, merah benar. Lanjut nomor 26. 26 sel telur menghasilkan substansi yang bersifat atraktan. Ya enggak? Kayak menarik, penarik ya. Atraktif, atraksi. Iya. Kan saya main bahasa guys. Kan kalau proses sterilisasi ya. Ovum itu haploid. Dia kan ada lapisan-lapisannya.
kedua, ini ada zona selu. Zona selu sini ada zona nyaman ya. Nah, terus nanti di sini akan ada si sperma yang berusaha dalam kecil. Gue diem sekunder di sini. Sekunder dia menghasilkan senyawa ada 2 macam. Yang pertama ada fertilizin. Inilah yang berfungsi sebagai atraktan. Jadi dia menarik sperma. Dan juga mengaktifkan sperma biar bergeraknya lebih cepat. Ngaruh kali sperma. Iya. Tapi si fertilizer ini dari telurnya kan? Dari apa? Dari telurnya. Ya, dari si salur atau sekunder. Paham ya, kalau dalam siklus menstruasi kalau LS kan LH-nya turun bingung sendiri pertanyaan sendiri. LH-nya turun berarti nggak ovulasi, nggak terjadi ovulasi. Kalau yang turun itu mereka yang turun pertama kali di siklus menstruasi. Estrogen dari progesterone. Iya, itu yang turun dulu. Yang menyebabkan menstruasi, Kak. Itu yang meningkatnya mana, Kak? Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan menstruasi. Iya. Berarti pas Ovulasi dulu sampai LH. ya ovulasi. Tapi kalau LH-nya turun, nanti Ovulasi juga turun. lupa kalau enggak estrogen sama progesteron pasti turun. Sedangkan FSH nanti naik lagi karena dia mau mulai proses pertumbuhan folikel gitu. Nanti diikuti LH. Itu ada turunan. Oke. Tadi berarti salur menghasilkan substansi bersifat atraktan, benar ya? Substansinya ini, senyawanya namanya fertilizin. Terus yang sebabnya pergerakan sperma disebabkan oleh aksonema yang tersusun atas mikrotubulus. Betul ya? Aksonema itu di daerah Fagel. Ini namanya akson. Apa sih sel? Ini berhubungan nggak sih? Coba berhubungan nggak? Berhubungan? Enggak ya? Saat telur menghasilkan substansi yang bersifat atraktan. Nggak Berhubungan ya? Berarti jawabannya Kak Rofi, ya. Karin. tadi bersifat atraktan tuh maksudnya gimana, Kak? Atraktan itu senyawa penarik kan. Nah ini senyawa penariknya adalah fertilizin yang menarik sperma. Gitu. Oh iya, Kak, makasih. Oke. Ini kan? Dia sore. Ya, kayaknya dia itu beda PS aja begini. Jadi udah langsung kayak Terus nomor
Tapi kata bapakku, apa namanya, ujian mandiri itu bisa banget. Maksudnya waktunya itu berdekatan, sedangkan setiap kuis berbeda-beda. Banyak, gue nggak harus Apa filtrasi? Proses filtrasi di ginjal dipengaruhi oleh kinerja jantung. Benar atau salah? Enggak guys. Bisa jadi. Sebab kecepatan filtrasi di glomerulus ginjal dipengaruhi oleh kadar NaCl dalam darah yang dikontrol juxtaglomerulosa. Benar kan? Nah, ini kan kalau kita kalau kita lagi banyak minum, konsentrasi cairan di tubuh kita banyak, itu kan kita jadi geser kan ya. Nah itu berarti filtrasinya cepat. Tapi kalau kita lagi kekurangan cairan, itu jarang kan ya, jarang kecil ya, jarang mandi. Nah berarti proses filtrasi ini dipengaruhi sama kinerja jantung, karena jantung itu yang menyuplai darah ke ginjal gitu. Jadi kalau kinerja jantungnya itu bermasalah, berarti di ginjalnya juga proses filtrasinya terhambat kayak gitu. Nah terus kalau yang sebabnya filtrasi di glomerulus ginjal dipengaruhi oleh kadar NaCl. Ini sebenarnya ada proses fisiologis. Jadi kalau misalnya volume darah atau tekanan darah kita itu lagi rendah, nanti ada sel yang namanya si juxtaglomerulus. Volume, misalnya volume atau tekanan darah itu rendah. Nah di bagian arteri yang masuk ke ginjal, itu ada sel yang namanya juxtaglomerulus. Jadi arteri yang dia mau masuk ke glomerulus yang menyuplai darah, itu ada sel yang namanya juxtaglomerulus. Nah si juxtaglomerulus itu kalau misalnya tekanan darahnya rendah, dia akan menghasilkan enzim renin. Nah nanti enzim renin ini dia akan membentuk enzim angiotensin. Ada dua, satu dan angiotensin 2. Nah nanti dia ada angiotensin ini ada dua proses. Yang satu dia akan masuk ke adrenal atau kelenjar adrenal, terus nanti dia menghasilkan hormon aldosteron. Nah si aldosteron ini dia akan meningkatkan absorpsi air, absorpsi NaCl ya, Na+ dan H2O di tubulus distal. Jadi fungsinya si aldosteron. Terus yang satunya dia masuk, dan satunya si angiotensin ini dia akan melakukan penyempitan arteri. Jadi kalau arterinya sempit, nanti tekanan darahnya jadi tinggi kan. Nah, nanti terjadi proses homeostasis atau berarti kadar volume darah dan tekanan darah itu normal lagi. Nah, jadi kaitannya di sini kecepatan filtrasi dipengaruhi kadar NaCl. Kalau kalau NaCl darahnya kurang, itu kan berarti darahnya encer kan. Nah,
darah encer kalau disaring itu jadi banyak yang lolos kan, lebih banyak misalnya kalau kalian nyari dibanding yang ada ampasnya sama enggak kan banyak yang enggak ada ampasnya. Nah sedangkan tubuh kita itu lagi kekurangan cairan gitu. Nah makanya konsentrasi NaCl dalam darah itu harus banyak berarti dia harus nyerap NaCl lagi yang udah ada di tubuh sisa, jadi diambil lagi dengan proses ini. Ada sel glomerulus yang menghasilkan renin, terus menghasilkan angiotensin dan menghasilkan aldosteron yang fungsinya mengabsorpsi NaCl dan air lagi. Pokoknya intinya kalau cairan dalam tubuh kita rendah atau kekurangan lah, misalnya kalau habis olahraga atau habis kehilangan darah, ya itu berarti menjadi proses ini. Jadi itu benar-benar ya, benar-benar berhubungan. Nah, soalnya masih berkaitan. Lanjut ke nomor 28. Pernyataan yang tepat mengenai operon. Ini pernah dengar operon enggak? Iya. Biasa aku tulis dulu. Itu gue cuma tadi gue masih pipis. Sumpah itu kakak tahu sih kak di basic sana pakai basic dulu. Gimana? Harus daftar dulu. Gue beli pertalite ya. Masa? Demi Allah. Bisa 7 Juli. Kalau pertama enggak. Ini sih. Sengaja dong pemanasan. Mahal. Biar ada habis bangsa. Gue nggak bisa. Kira anak udah siap. Kalau nggak dibatasi, pertalite bisa habis enggak? Kalau pertalite habis. Kalau yang ini basisannya jadi biasa. Terus tetap juga jadi orang ekonomi kok. Daftar kan? Coba buat ini baju bagus banget kan bagi fotonya daun. Bagi fotonya daun. Dari emoji ya, dulu aku. Mata aku kasihan kalau gitu. Aktif sekali aku dia mana dia? Oh ini Unta tuh transfernya ke ini ya, kan dia mana dia ya? Oh itu di kita kan cari Unta gitu ya. Gue baru lihat pasti gue mau anak sampai setiap orangnya apa nggak mau. Parah sih.
Jun, gabung Jun, biologi Jun. Ada PS5. Oke. Bentar dulu ya. Operon itu nanti aku gambarin. Dia adalah kelompok gen. Sama ya kayak transkripsi ini prosesnya adanya di transkripsi. Jadi ini masih di tahapan transkripsi, tapi yang terjadi di prokariot. Gitu. Karena prokariot itu dia mengambil sumber energi berupa glukosa atau laktosa. Nah, operon itu merupakan kelompok gen yang ditranskripsi membentuk RNA. Terus nanti ada operator dan represor. Nah, operon itu ada dua macam. Ada kontrol secara negatif dan ada kontrol secara positif. Kalau kontrol secara negatif ada dua macam, yang diinduksi, yang menginduksi, dan ada yang represi. Induksi itu kayak memacu, sedangkan kalau represi itu menghambat. Nah, kalau yang memacu, contohnya itu plak, jadi ada operon lak, operon gal, atau operon arah. Nah, kalau yang disolong operon lak. Terus kalau yang represi itu yang berarti dihambat ya. Itu contohnya TRP. Jadi ada operon TRP dan operon histidin. Yang sebelah sini udah. Jadi foto dulu. Foto dulu ya. Berarti jawabannya 123 atau 134? Semua benar. Laktosa. Ya, laktosa. Ya, terus ya sebelah sini. Ini keringatnya juga di jalur nggak sih kan? Di bawah. Oke, jadi sama dengan yang di transkripsi tadi. Di sini ada wilayah promoter ini yang ada enzim tadi RNA polimerase ya. Terus di depannya ini ada apa namanya operator. Jadi ini operator. Ini tadi promoter. Nah, di sini ada gen peregulasi. Tapi ini adalah gen peregulasi. Nah, ini sama kalau ditranskripsi, dia nanti menghasilkan RNA kan, RNA terus nanti RNA ditranslasi menghasilkan protein. Protein kayak ini. Nah, protein ini kalau laktosa nggak ada, dia nanti jadi berikatan di operator di sini. Ya, ini apa namanya? Represornya. Represor. Dia nanti berikatan di operator kalau nggak ada laktosa. Nah, kalau dia berikatan di sini, si RNA polimerase jadi nggak bisa jalan, nggak bisa memulai proses transkripsi gitu. Nah, terus kalau ada laktosa, Nggak ada laktosa.
Ini lagi nggak ada ya? Oh, Ini iya. lagi nggak ada, berarti mati kan? Iya. Aktif mati. Nah kalau ada laktosa, misalnya ini adalah laktosa. Laktosa itu ada isomernya, namanya alolaktosa. Nah kalau ada alolaktosa, nanti dia akan berikatan sama si represor ini. Jadi kalau dia berikatan sama represor, terjadi perubahan bentuk. Jadi dia nggak bisa nggak cocok lagi sama sisi aktif yang ini, si operatornya. Jadi Itu Kak, maaf Kak, potong. Yang aldosteron meningkatkan absorpsi nafas itu fungsinya. mana sih? Aldosteron. Fungsinya. Jadi gimana ya? Pokoknya dia berubah untuk ya, pokoknya dia terbentuk kayak gitu. Jadi dia nggak bisa ngikat di sini. Nah kalau nggak bisa ngikat di sini, berarti ini jadi kosong. Kalau dia jadi kosong, berarti bisa si RNA polimerase bisa mensintesis RNA atau bisa melakukan proses transkripsi. Nah nanti akan terbentuk RNA. Ini berarti dari ujung 5 atom ke 3 atom. Ini masing-masing dia mengkodekan enzim-enzim hidrolisis. Kalau update dia akan mengkode apa namanya? Beta galaktosidase. Terus kalau lak Y itu mengkode Siasa atau galaktosida? galaktosidase. Terus yang ini dia akan mengkode Itu ajaran kelas berapa sih? ini kuliah. Iya, Aku sih nggak buka, nggak buka. Tahu mau jujur. Pada Kaget. Kok masih ini sih? Namanya juga simak guys. Simak doang. Oke, nah nanti beta galaktosidase ini akan mensintesis mensintesis merombak laktosa. Jadi akhirnya laktosa itu apa tambah apa sih? Glukosa. Tambah 2. Fruktosa. Galaktosa. Terus ini akan meningkatkan permeabilitas membran. Jadi kan dia bakteri kan, dia laktosanya itu bisa nembus si bakteri, nembus membran bakterinya bisa masuk ke dalam sel. Gitu. Ini untuk meningkatkan permeabilitas membran. Meningkatkan gitu Pak. Iya, itu sendiri ya permeabilitas membran. Terus kalau katalis asetilase ini masih belum diketahui fungsinya apa. Oh, Jadi iya. intinya kalau yang overlap dia masuknya tadi induksi. Jadi dia menginduksi. Artinya normalnya dia itu mati kan tadi. Normalnya dia mati karena ada si represor di sini. Ya, represor di sini. Jadi kalau ada laktosa berarti nanti ini jadi hilang karena udah diikat di sini. Jadi nyala. Jadi bisa terjadi proses transkripsi gitu. Itu kalau yang induksi. Kalau yang apa namanya represi berarti kebalikannya, aslinya nyala. Terus nanti kalau misalnya di sini hasilnya udah banyak, dia akan menginduksi si represor buat membentuk ini, terus nanti dia nempel, jadi berhenti prosesnya. Itu kebalikannya. Itu cuma nyala mati doang karena ada si represor. Oh iya, ini karena dia masuknya di kontrol negatif. Jadi kalau kontrol negatif itu ada yang namanya represor. Kalau positif nggak ada represor, adanya aktivator. Tapi ini ribet lagi, nggak perlu lah. Kayaknya yang ini aja kalian pahami. Soalnya ada di apa? Kak Rofi, Ya, itu yang lak A ya? Itu apa ya? Trans apa Kak? transasetilase. Oke Kak, kasih. Ya. Gila ya, ini siapa sudah masuk ke dalam? Tapi kalau kemarin ada soal begini kan? Ini jurusan apa?
Kalau kita kuliah masuk. Oh, nggak tahu kalau aku di biologi ya ada ini. Udah ada juga di aja. Jadi kalau operonnya itu mulai dari sini sampai sini sama Tahapnya itu bisa dilihat nggak sih Kak dari mikroskop? Kok bisa ada bentuknya kayak gitu, bentuknya kayak puzzle? Itu berarti imajinasi yang kamu aja? Oh, enggak deh, kayaknya bisa di mikroskop elektron. Kalau mikroskop cahaya kan nggak bisa. Kak, mau nanya lagi, maaf Kak. Berarti itu intinya kalau misalkan ada alulaktosa, sintesisnya itu nggak berjalan. Terus kalau misalkan, iya nggak sih Kak? Kalau ada alulaktosa, berarti sintesisnya berjalan. Oh berjalan, iya ding, iya. Kalau misalkan tidak ada. Kalau nggak, ini nggak ada, berarti ini nempel di sini. Jadi terang ke sini, nggak bisa transkripsi. Oh iya, oke Kak, makasih. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, nomor 29. PCR nih. PCR lagi. PCR, komponen PCR. Lanjut ya. Aja PCR. PCR. Lanjut ke nomor 29. Ini tadi jawabannya apa ya? Benar. Ya. Kalau PCR, komponen PCR, langsung aja ya. Komponen yang dibutuhkan untuk proses PCR itu pasti kita butuh DNA template. DNA template. Ini DNA yang akan digunakan untuk diperbanyak. PCR kan berarti proses melipat gandakan Atau khusus. atau kayak di fotokopi lah diperbanyak. Terus selain DNA template itu Bentar lagi dia ini yang D kita terus yang Ini juga kalau nggak terlalu terus gitu. Terus sih gua. Bener sih lu bener. biasanya ini anak-anak pasti ada kursi buat orang-orang itu ya kenal ya. masalahnya bapak gue kan gak ada anak cowok tapi banyak yang gitu bapak gue. Pertama gue gitu. Makanya suruh bikin lagi guys. Bro. Ada baru lagi, ada baru. Investasi baru. Suka Yang kedua masuk. Ayo. Ini komponen PCR. Komponen yang dibutuhkan untuk memproses. Jadi DNA template, DNA yang mau di PCR. Gitu. Jadi DNA targetnya. Primer itu kayak sequence DNA yang nanti buat batasin loh daerah mana yang mau difotokopi kayak gitu. Yang mau diperbanyak mana, di mana sama mana gitu. Namanya primer. Kalau tak polimerase ini berarti kayak DNA polimerase. DNA polimerase fungsinya apa? Memulai kan sama kayak ini. Memulai registrasi kayak gitu. Nah, tapi ini pakainya tak karena kalau di PCR itu kan pakai dipanaskan ya. Dipanaskan sampai suhu 95 derajat Celcius. Nah, biasanya kalau enzim itu kan hancur. Nah, makanya kita pakainya tak polimerase karena dia itu merupakan enzim yang memang dihasilkan sama bakteri yang hidupnya di daerah panas. ganas tuh Daerah panas. Jadi dia kuat bisa memulai proses replikasi DNA. Kalau DMTP ini kayak bahan baku untuk bikin sequence DNA baru, bahan baku jadi DMTP. Buffer itu buat apa namanya? Biar stabil kondisinya asam basanya. H2O juga buat tambahan ya buat media cair. Kation itu juga buat stabil juga. 1-3. Hah? Jawabannya 1-3. Jawabannya iya 1-3. konteks tuh 1-3 1-3 yang B. Terus sebentar ini belum bawah aja ya bawahnya kan yang bawah yang belum dipotong ya udah semuanya 30 kan ya 30 ya 30 kayaknya gampang ciri hewan mamalia yang menunjukkan garis evolusi dengan
Vanilla susu mana ada? Urutannya apa sih yang Oh, tadi? ada. Kiskas ya. Kayaknya kayak bener deh, ya sih? Benar 1. Enggak 4 betul maksudnya. Yang 4 betul. Paru-paru Tidak ada. ada musiknya. Iya, urutannya yang ini Apes dan Mamalia. Kenapa dia bisa dapat urutan? Nah, ya, kalau fertilisasi eksternal itu kan berarti fertilisasi di luar. Apes. Sekarang Doa. ini buat sih kalau kodok. Ular. Kodok. Burung yang Bibi, bibi. bertelur. Ayam. Katanya bibi kan? Ikan, fertilisasi Ikan. eksternal. Ikan, kodok. Ya, itu. Udah. Burung. Ya, Burung. Oh, iya. Ubur. Ya udah lanjut. Bapak silakan sama Bapak silakan. Ya yang ini ya. Ya, silurumnya itu sesuai sama lingkungannya. Aku biasanya dia berdarah dingin. Gitu. Kan manusia enggak ya? Apes itu berdarah apa? Dingin. Panas. Gitu. Manusia enggak. Manusia. Terus memiliki kelenjar susu. Kan di Apes enggak ya? Enggak. Terus kalau bernapas dengan paru-paru, Apes juga bernapas dengan paru-paru. Masih sih? Iya. Ayam paru-paru ya? Oh, Iya. Lu kan ngomong paru-paru ayam. Paru-paru ayam. Iya sih. Jadi jawabannya salah. Terima kasih. Paroki. Oke, yang online ada pertanyaan enggak? Siap dulu. Yang online ada pertanyaan? Fadil? Nggak ada, Stefan? Kak. Makasih banyak ya, Kak. Ya, Arya Galuh, Nuril, Fabian, Karin, Dina, ada pertanyaan? Enggak, Kak, makasih. Kak. Kakak. Makasih ya, Kak. Ada Fadil, Pak. Ada. Bilangin tuh Fadil. Jadi, Wah, lu sombong banget. Wah. Udah hilang malah. dia bisa jali dia. Oke, semangat dulu ya. Semangat terus. Dan untuk teman kali ini, semangat kalian belajarnya dan tetap semangat. Nggak bisa dong. Nah, iya, ini maksudnya sempat. Makasih, Kak. Oke, kalau tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak.